Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Masjid Al-Quba semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Masjid Al-Quba menyelenggarakan donor darah bersama PMI Kota Batam. Seperti apa kesurannya? Yuk kita tonton bareng-bareng. Assalamualaikum. Sehat? Sehat Pak? Sehat Pak? Assalamualaikum. Sehat Pak Bos? Asik juga deh. Waalaikumsalam. Berapa orang yang daftar nih? Udah berapa orang? Belum daftar ya, Pak? Belum. 37. Oh, iya. Oh, udah sampai 37. Lumayan. Yang kemarin berapa terakhir ya? 40 sekian kayaknya ya. Ada 42 juga. Ya, mudah-mudahan lolos semua lah. Pendaftaran. Oh, Pak Sucairi. Ini yang sudah ke berapa ribu nih Pak Sucairi? Wih, yang udah ke 2002 ya. Ngeri ya. Masa kita gitu Pak. Tambah sehat ya Pak ya. Jauh-jauh dari Makassar. Jauh-jauh dari mana Pak? Makassar. Dari Makassar datang ke sini untuk donor darah aja. Nyumbang darah. Wih, mantap. Wih, darah manis lagi. Darah manis dari Makassar. Wih, mantap. Wih, sini Pak Samsir Sabara dari Makassar datang khusus ke Batam ke Masjid Al-Quba untuk mendonorkan darahnya. Alhamdulillah, semoga berkah. Mantap. Ngopi bareng dulu antara Pak Kades dengan pengurus Masjid Al-Quba. Alhamdulillah, mobil PMI sudah tiba di Masjid Al-Quba. Saatnya untuk bongkar muat barang. Ya. Ya, bersama kita sekarang ada Pak Bilal. Beliau adalah tadinya koordinator untuk donor darah di Masjid Al-Quba, tapi sudah dilimpahkan sekarang ke Pak Leman. Mungkin Pak Bilal mungkin boleh berbagilah dengan jemaah ya. Kira-kira apa sih keuntungan positif jika kita berdonor, dan mungkin bisa ceritakan juga pengalaman Pak Bilal sendiri sejak pertama kali mendonor sampai sekarang ini. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan donor darah ini sebetulnya banyak sekali manfaat buat kita, terutama untuk kesehatan. Karena dari segi kesehatan itu secara medis, darah yang beredar, mengalir dalam tubuh kita itu dia ada sirkulasinya. Setiap
105 hari dia harus disirkulasi ulang, didaur ulang lah istilahnya. Dan yang bekerja itu adalah ginjal kita. Jadi ginjal itu berfungsi menyaring darah yang sudah berputar dalam tubuh kita, yang sudah terkontaminasi baik itu dari udara yang kita hidup, makanan yang kita makan, atau mungkin vaksin suntikan-suntikan yang kita terima. Itu setelah 105 hari akan disirkulasi lagi oleh ginjal, sehingga ginjal ini kalau kita nggak pernah donor, kerjanya akan lebih berat dibandingkan kalau kita donor rutin. Karena kalau kita donor rutin, ginjal kita ini berfungsi hanya memproduksi darah baru. Jadi untuk kerja menyaring donor, menyaring darah kita itu lebih berkurang. Itulah manfaatnya. Terus yang jelas kalau kita donor rutin, insya Allah pergantian darah kita akan rutin, sehingga badan kita pun akan enak. Kalau dari segi pengalaman selama donor, ya alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Apalagi kalau kita bisa sebagai donor pengganti. Donor pengganti di sini apabila ada pasien yang memerlukan darah yang kebetulan di PMI tidak ada, itu disesuaikan dengan jadwal donor darah yang ada pada orang yang mau menggantikan. Itu kalau kita bisa melakukan seperti itu akan terasa lebih ada semacam kebanggaan tersendiri, karena kita bisa langsung menyaksikan manfaat dari darah yang kita donorkan ke orang yang akan menerimanya. Mungkin itu. Jadi kalau bisa saya mengajak kepada semua warga yang ada di lingkungan kita maupun di tempat lain, selama kita diberi kesehatan, marilah kita giatkan aktivasi kita untuk setiap per 60 hari ikut donor darah. Mudah-mudahan dengan kita rutin donor darah, Allah akan memberikan kesehatan untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Boleh berbagi sejak umur berapa nih Pak Bilal ini mendonorkan darah? Sampai sekarang ini sudah yang keberapa ini? Saya donor pertama itu waktu masih SMA kelas 2, mungkin kisaran umur 18 tahun. Dan sekarang sudah 51 tahun. Terakhir saya donor di bulan Februari kemarin itu ke 126. Alhamdulillah selama rutin donor ya kita tidak minta sih, Allah selalu berikan kesehatan sehingga kita tetap bisa beraktivitas donor per 60 hari sekali. Pernah ada pengalaman kalau nggak salah diberangkatkan umroh gara-gara donor ini ceritanya gimana Pak? Oh ya, itu di tahun 2018 kemarin kebetulan kita dapat undangan dari Presiden ke Jakarta sebagai salah satu penerima anugerah donor darah ke 100 kali. Itu dari Batam ada 3 perwakilan, saya sendiri, terus ada Bapak Ali Kosim dari BIN Badan Narkotika Indonesia, terus sama dari Bapak Supriyono itu dari Dinas Kesehatan. Dan alhamdulillah waktu pelaksanaan donor pembagian Satya Lencana di Jakarta, kita dapat door prize umroh dari Bapak Ketua PMI kita, Bapak Yusuf Kalla waktu itu. Dari seluruh Indonesia ada 23 orang, salah satunya kita. Dan pelaksanaan umrohnya di tahun 2019 kemarin. Alhamdulillah sekali, berkah yang tidak kita duga-duga. Baik, terima kasih Pak Bilal. Semoga tambah sehat. Amin. Dan diberi umur panjang. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Yain aja ya. Coba aja. Bismillah, bismillah. Gede kali bukanya. Insya Allah. Gede kali bukanya. Lama banget tadi. Jarumnya yang besar ya, Bang ya, tolong. Yang XXL. 60. Sehabis. Senyum dong. Coba senyumnya. Oh. Ini jantung deg-degan tahu. Ini zoomnya besar kali loh ya Allah.
Bapak. Kan? Itu kan gara-gara Pak Sony nih. Nakal. Sebelum lolos ya? Istirahat dulu, lari-lari dulu, keliling masjid dulu 3 kali. Tambah tinggi Bisa. banget kalau dulu ya. Iya. Ya. Ya, Ibu. Apa aja Pak Wati yang kita kasih? Normal. Alhamdulillah. Kita tengok HP dulu ya. Kita tengok HB dulu, semoga Semoga lulus. ya bisa ya. Oh, aku baru dapet soalnya. Makanya. Kenapa? Gak bisa. Ya, ini adalah ibu-ibu dari Majelis Taklim Putri Al-Quba yang selalu siap mendukung kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Quba. Ini Bu Win, ya Ibu, istri dari Ibu Ketua Umum Masjid Al-Quba. Ini jadi gimana nih support untuk Majelis Taklim Al-Quba pada hari ini, Bu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua jamaah Masjid Al-Quba yang sudah support kegiatan kita yang rutin ya tiap 3 bulan sekali. Semoga nanti 3 bulan lagi kita mendapatkan support lagi dari jamaah yang belum datang ataupun mungkin hari ini belum bisa ikut donor darah. Semoga nanti beri kesehatan untuk bisa ikut donor darah di lain waktu. Dan untuk yang sudah melaksanakan donor darah hari ini, kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasinya semua. Semoga nanti donor darah yang sudah diberikan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah. Saya rasa itu saja. Semangat, semoga sukses buat kita semua. Terima kasih Bu. Bu Siti Akbar ya. Baik, ini adalah proses screening ya. Jadi sebelum pendonor boleh mendonorkan darahnya ada proses screening apakah layak untuk mendonor atau tidak hari ini. Jadi ada pengecekan tekanan darah dan juga ada pengecekan ini darah. Boleh tahu nih Mas atau Pak, ini untuk pengecekan apa ya? Yang ini tekanan darah, yang ini pemeriksaan HB, hemoglobin. Hemoglobin. Oh ya. Jadi gimana ya menentukan dia gagal atau lewat? Ini kan kita ngukurnya berat jenis darahnya. Jadi kalau berat jenisnya dia di atas 13 gram, darahnya akan tenggelam. Tapi kalau dia di bawah 13 gram, dia akan melayang. Gampangnya dia encer. Jadi kalau darahnya kental, dia akan tenggelam. Tenggelam berarti Kental darahnya. Boleh diambil darahnya. Oh, kalau encer atau dia mengapung kembali. Iya, berarti tapi HB-nya itu di bawah 13 gram dan itu nggak boleh didonorkan. itu biasanya pengaruhnya dari mana? Kenapa dia bisa tenggelam Kan atau banyak faktor Pak, tapi yang paling utama itu dia kandungan zat besinya. Jadi kalau dalam hemoglobin itu kandungan zat besinya kurang, dia pasti cenderung rendah di bawah 13. Jadi untuk masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya supaya dia tenggelam darahnya itu apa yang harus Kalau dipersiapkan? supaya HB-nya bagus tuh biasanya banyak makan sayur atau yang mengonsumsi yang banyak zat besinya. Kemudian ada juga minum penambah darah kayak sangobiol, vitamin, gitu-gitulah ya. Jadi terus tidur cukup harus ada, yang penting itu Pak. Ya. Jadi kalau yang kawan-kawan yang pulang shift malam itu biasanya gagal ya? Biasanya di tensi gitu. Kalau HB ini dari konsumsi makanan kita. Betul, Pak. Jadi kalau istirahat, banyak pikiran itu tensinya, ngaruhnya nanti di tensi siap. Ini lebih Betul, ini dari kandungan apa yang kita makan gitu Pak. Karena dia membentuk hemoglobin itu dari aliran darah. dengan siapa? Beta. Bang, Mas, Pak.
Petra. Ya. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Iya, Pak Harto. Siap hari ini, Pak? Siap. Oh, Jadi donor kendaraannya. Saya barusan nggak lolos. Hah? Saya nggak lolos. Apa kalau bos? Atau tenggelam tadi darahnya? Belum waktunya. Ya, Pak Leman. Siap, Pak? Ya, insya Allah. Saya gagal, Pak, tadi. Screening gagal, nggak lolos. Belum waktunya. Ya. Ya, Pak RW kita, Bapak Hendro Kisworo, tes darah pas, lolos. Oke, sekarang pengecekan HB. Semoga Bapak RW kita lolos dan bisa mendonorkan darahnya pada hari ini. Tenggelam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lolos ya. Oke, siap Pak RW, lanjut. Oke, Pak RT. Pertama kali, Pak? Oh, udah sering Pak Son. Sering ya? Udah sering Pak Son. Oke, dan ke berapa ribu nih? Oh, udah banyak lah. Banyak lah Di ya. atas 10 lah. Semoga lolos hari ini. Amin. Tidur cukup. Tidur sama-sama. Ini ada sarapan, Pak. Berat badan berapa, Pak? Berat badan 80. Ada minum obat, Pak? Ya, jadi pertanyaan apakah ada minum obat? Terus tidurnya apakah cukup? Sudah sarapan atau belum? Ya, sekarang pengecekan untuk darah dan tekanan darah. Ya, ini antrian. Lumayan banyak yang daftar. Pak Primarianto ini rutin mendonorkan darahnya. Ini sudah keberapa ribu kali nih, Pak? Wah, tak terhitung katanya. Sampai kurus gini ya badannya ya. Tambah sehat, Pak. Yo. Ini Rehan ini. Kok nangis gitu, Rehan? Enggak ya? Oh, enggak nangis ya? Enggak sakit ya? Tambah sehat.
Oke, ada Mbak Pipit ini sama Bu Wina. Sudah yang keberapa ini, Pak? Baru pertama nih Pak Sony. Wih, baru pertama. Mantap. Di luar aja sih. Mudah-mudahan nanti akan ketagihan lagi nih. Karena ini untuk kesehatan bagus, Pak. Lanjut Pak, lanjut. Mantap. Ada bubur kacang hijau. Setelah donor darah, dapat bubur kacang hijau biar tambah sehat.